Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Mas Dhani SBR. Wow, dan kisahnya pastinya kisah favorit kita semua, Warung Kopi Bang Doni. Kisah Warung Kopi Bang Doni selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya? Langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on. Terbalasnya dendam arwah penasaran Anggun. Warung Kopi Bang Doni. Siang itu, matahari bersinar terang di atas desa yang dikelilingi pepohonan rindang, menerangi ruangan rumah Sindu dengan suasana yang suram namun tenang. Udara terasa panas, tetapi angin sepoi-sepoi dari pepohonan di sekitar rumah Sindu sedikit membantu mengurangi gerah. Siang itu di kediaman Sindu, terlihat Gembul yang baru saja menyembuhkan Sindu. Bu Rani terlihat cemas mengetahui jika anaknya telah ketempelan oleh sosok makhluk gaib. Ya, Bu Rani telah diberitahu Gembul jika Sindu telah kerasukan sesosok makhluk halus. Allah, apa benar begitu Mas Gembul? Kok bisa Sindu ketempelan kayak gitu? Ucap Bu Rani panik. Ibu tenang aja, sekarang makhluknya sudah keluar. Kebetulan makhluk halusnya baik Bu, dia juga nggak bermaksud berniat buruk sama Sindu, saut Gembul mencoba menenangkan Bu Rani. Terus gimana Mas? Adik saya udah aman sekarang? Tanya Dita ikutan bertanya. Aman Mbak, jawab Gembul singkat. Kemudian Gembul meminta Bu Rani, Dita dan Doni untuk keluar dari kamar Sindu karena Gembul berkilah jika dia ingin membagari Sindu. Namun sebenarnya ada sesuatu hal yang ingin Gembul bicarakan berdua saja dengan Sindu. Namun sial, Doni menolak perintah Gembul dan tetap ingin berada di dalam kamar. Setelah Bu Rani dan Dita keluar, Gembul menegur Doni karena menolak saat disuruh keluar. Bang, kok abang masih di sini sih? Tanya Gembul. Gue di sini aja deh Bul, kalau di luar males. Males kenapa Bang? Tanya Gembul lagi. Elah, gua kagak basa-basi, mending gua di sini ngeliatin lu, saut Doni yang tetap pada pendiriannya. Mendapat itu, Gembul hanya bisa menggelengkan kepalanya karena melihat perilaku Doni yang seperti anak kecil. Akhirnya, Gembul pun mengajak bicara Sindu dan menanyakan secara detail bagaimana dirinya bisa mengalami hal semacam ini. Saat itu, keadaan Sindu sudah semakin membaik sehingga dirinya bisa diajak bicara oleh Gembul. Pada awalnya, Sindu tidak mengira jika pertemuannya dengan Anggun akan bisa membuatnya sakit seperti itu. Sindu juga tidak mengetahui jika Anggun merupakan sosok makhluk halus. Namun setelah diberitahu oleh Gembul mengenai siapa sosok sebenarnya Anggun, bukannya takut, Sindu justru terlihat sedih. Ya, dia tidak menyangka wanita pujaannya tersebut merupakan sosok makhluk halus. Kamu suka sama dia itu? Tiba-tiba saja Gembul memberikan pertanyaan yang membuat Sindu terdiam. Namun di belakang Doni nampak bingung dengan pertanyaan Gembul pada Sindu. Bul, lu nanya apaan sih? Suka? Siapa yang suka? Sindu. Orang baru sembuh ditanyain begituan. Ntar aja kalau dia ada sembuh nanyanya, kagak pas timingnya Bul. Seloro Doni. Bang, please deh, abang nggak tahu ceritanya, saut Gembul jengkel. Emang ceritanya bagaimana? Tanya Doni lagi. Iya bang, nanti saya ceritain. Sekarang saya lagi mau nanya-nanya dulu ke Sindu. Ya ceritain sekarang aja ngapa? Kan gue biar agak penasaran. Protes Doni pada Gembul. Terjadi lagi perdebatan antara Doni dan Gembul. Namun di tengah perdebatan itu tiba-tiba saja Sindu berkata, iya, saya suka sama dia, ucap Sindu yang seketika membuat Doni dan Gembul terperangah. Sindu tertunduk malu karena seumur hidupnya dia belum pernah mengungkapkan isi hatinya pada siapapun. Gembul mengambil nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan pertanyaannya.
Kamu tahu dia sebenarnya siapa, Duk? Tanya Gembul lagi. Tahu, Mas. Dia makhluk halus kan? Jawab Sindu datar. Mendengar itu, Gembul sangat terkejut karena rupanya Sindu telah mengetahui siapa sosok Anggun sebenarnya. Ya, Sindu bukanlah orang bodoh. Dia tahu saat beberapa kali bertemu dengan Anggun. Apalagi ketika Anggun menunjukkan tempat tinggalnya. Sebelumnya Sindu tahu jika rumah tersebut merupakan rumah kosong karena Sindu sering melewatinya. Namun karena rasa cintanya yang begitu besar, Sindu mengacukan rasa takutnya hingga akhirnya ia pun mengalami hal ini. Ya syukur kalau kamu udah tahu. Sekarang kan yang perlu kamu ketahui lagi, ruh dia sudah keluar dari lingkarannya dan ruhnya tidak sengaja tertarik ke tubuh kamu. Jadi dia akan selalu menempel sama kamu sebelum dendamnya terbalaskan. Terang Gembul. Gembul pun melanjutkan penjelasannya mengenai asal-usul Anggun hingga dia menjadi arwah penasaran. Perlu diketahui, jika sebelumnya Gembul telah berinteraksi dengan Anggun saat meraga sukma, sehingga Gembul mengetahui mengenai masa lalu Anggun. Menurut penuturan Gembul, dulunya Anggun adalah seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Bekasi. Dia merupakan wanita yang cantik dan terpelajar hingga akhirnya dia bertemu dengan sosok pria yang bernama Denny. Pada awalnya, pertemuan mereka biasa saja hingga akhirnya Denny jatuh hati pada Anggun. Namun sayangnya, walau Denny merupakan pria populer di kampusnya, perasaan Denny pada Anggun hanya bertepuk sebelah tangan. Itu terbukti saat Denny menyatakan perasaannya. Anggun menolaknya dengan halus. Anggun beralasan jika dirinya ingin berkonsentrasi untuk menuntut ilmu. Sayangnya itu adalah awal dari tragedi yang bakal diterima sama Anggun. Denny itu jahat. Dia punya kepribadian ganda. Dia pintar bersandiwara, padahal dia punya tabiat kejam. Jelas Gembul. Kemudian Gembul melanjutkan penuturannya. Jika akhirnya Denny berhasil menculik Anggun dan berniat untuk melakukan ruda paksa, karena saat itu Denny tak terima pada penolakan Anggun. Tapi sial, saat Denny ingin melakukan aksinya, tiba-tiba saja Anggun melakukan perlawanan sehingga membuat Denny panik. Dalam keadaan hilaf dan penuh emosi, Denny mencengkram leher Anggun dengan kuat. Anggun berusaha melepaskan tangan Denny. Nafas Anggun mulai tersendat, matanya perlahan berkaca-kaca dan tubuhnya melemah seiring dengan semakin kencang cengkraman dari Denny. Saat itu kesadaran Denny benar-benar hilang. Ia tak lagi memikirkan apapun, hanya terfokus pada emosinya yang menguasai seluruh tubuh dan pikirannya. Hingga akhirnya tubuh Anggun terkulai lemas di tempat tidur. Matanya terbuka tetapi tidak lagi memancarkan kehidupan. Layarnya memar dan wajahnya yang sebelumnya penuh keindahan tampak pucat tanpa warna. Ya, saat itu Denny telah menghilangkan nyawa Anggun. Kemudian untuk menghilangkan jejak atas perbuatannya, Denny segera menyingkirkan jenazah Anggun pada sebuah jembatan tua. Jadi itu yang bikin Anggun jadi arwah penasaran. Dia itu dibunuh secara tragis, ucap Gembul disusul anggukan kecil dari Sindu. Lah, apa dia kagak balas dendam, Bul? Dia pun udah jadi arwah penasaran, celetuk Doni dari belakang. Ya nggak semudah itu, Bang, saut Gembul. Lah, bagaimana lu? Itu kok di film-film gampang amat romannya. Tuh kayak film apa ya? Gue lupa deh tuh. Ya itu kan di film, Bang, bukan di dunia nyata. Ya jelas beda lah, hardik Gembul sewot. Kemudian Gembul pun melanjutkan ceritanya. Dia menuturkan jika Anggun yang kini menjadi arwah penasaran terjebak di antara jembatan tua yang angker dan jalan menuju rumah kosong. Anggun merasa seperti ada rantai tak terlihat yang mengikatnya di dua tempat itu, mencegahnya untuk bisa pergi lebih jauh atau menemukan kedamaian. Malam demi malam, Anggun hanya bisa mengitari jalur itu, menyaksikan dunia bergerak tanpa dirinya di jembatan. Anggun sering terlihat seperti bayangan samar, berdiri di tepian menatap hampa ke arah sungai di bawah. Suara gemerisik dedaunan dan angin malam yang berembus membuat suasana di tempat itu semakin mencekam bagi siapa saja yang melewatinya. Anggun mengingat semua yang terjadi padanya dengan jelas, dari detik-detik saat dia kehilangan kesadaran hingga perjuangan terakhirnya saat ia mencoba melawan pria itu. Dia juga mengingat bagaimana Denny dalam amarah dan ketakutan mencabut nyawanya dan membuang tubuhnya ke jembatan seolah-olah ingin menghapus jejak kejahatannya. Namun yang paling menyakitkan bagi Anggun bukan hanya perbuatannya, melainkan ketidakmampuannya untuk membalas dendam. Sebagai arwah, Anggun merasa terikat oleh batasan yang tak bisa ia pahami. Anggun hanya bisa menyaksikan Denny menjalani hidup seperti biasa tanpa bayangan dosa yang nyata di mata orang lain.
Anggun sering mencoba mendekati Denny, terutama saat pria itu melintasi jalur menuju jembatan atau ketika ia sendirian di rumahnya. Namun, setiap kali Anggun mencoba menyentuh atau membuat kehadirannya terasa, Anggun terhalang oleh kekuatan tak terlihat yang menghalanginya. Setiap malam, Anggun terperangkap dalam siklus yang sama. Dia berjalan dari jembatan, mengikuti jalur menuju rumah tempat kejadian tragis itu terjadi, hanya untuk kembali ke jembatan. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang memaksanya mengulang kembali perjalanan terakhirnya. Hingga akhirnya Anggun bertemu dengan Sindu dan arwahnya tertarik masuk ke dalam tubuhnya. "Si Denny orang mana sih? Gue jadi emosi dengernya," ucap Doni dengan suara yang agak tinggi. "Ya, saya juga nggak tahu lah bang," jawab Gembul. "Ya, lu kan dari tadi nyeritain panjang lebar masalah si Denny, masa ya kagak tahu?" "Saya cuma tahu ceritanya doang dari si Anggun. Tadi masalah Denny-nya tinggal di mana saya nggak tahu," saut Gembul sewot. "Lu makanya jadi orang kudu lebih teliti, apa-apa kudu jelas, jangan main ngangguk-ngangguk aja," ucap Doni sewot. "Loh, kok malah saya yang dimarahin bang? Ya udah deh, mulai sekarang abang aja yang ngurusin masalah si Sindu," saut Gembul berajuk. Mendapati itu, Doni pun segera menurunkan tensinya karena Doni sadar jika Gembul sampai lepas tangan maka masalah yang dialami Sindu akan semakin semrawut. "Elah, itu aja ngambek lu. Kalau gue kan cuma ngingetin. Ya udah, sekarang lu jangan ngambek lagi. Ntar baliknya gue beliin cilok," rayu Doni pada Gembul. "Cilok mah gak kenyang bang, saya maunya sop kambing," jawab Gembul. "Ya elah jinawar," saut Doni pasrah. Kemudian Gembul kembali membahas masalah yang sedang Sindu alami. Di situ Gembul mengutarakan jika akibat tertariknya ruh Anggun ke tubuh Sindu, kini Anggun telah terlepas dari jeratan gaib yang selama ini membelenggunya. "Jadi sekarang Anggun kemana ya mas?" tanya Sindu cemas. Mendengar pertanyaan Sindu, Gembul langsung menarik nafas dan melempar pandangannya ke arah samping, seolah-olah dia sedang memandang sesuatu yang menjadi jawaban dari pertanyaan Sindu. "Dia ada di sini, tuh, di situ tuh, di samping kamu," jawab Gembul sambil menunjuk ke arah pojok tembok. Gembul menjelaskan, jika mulai sekarang sosok Anggun tak akan bisa jauh dari Sindu. Ya, setelah kejadian kemarin, Anggun akan selalu berada di dekat Sindu. Karena kini antara ruhnya dan tubuh Sindu memiliki keterikatan. Namun sosok Anggun akan menghilang di saat dendamnya terbalas. "Jadi Anggun bakalan ada di dekat kamu tuh. Tapi jangan khawatir, dia akan menghilang setelah dendamnya tuntas," ucap Gembul. Sebenarnya Gembul tak tahu perasaan Sindu saat mendengar ucapannya, karena setelah mendengar kalimat itu terlihat mata Sindu nampak berbinar. Bagaimana tidak, wanita pujaannya kini akan selalu berada di dekatnya. "Anggun beneran ada di sini mas?" "Mana? Kok saya nggak lihat?" tanya Sindu penasaran. "Ya kamu gak bakal ngeliat tuh, karena kan pada dasarnya kamu berdua itu beda alam," saut Gembul lagi. "Emangnya saya nggak bisa bisa ngeliat dia gitu mas?" "Ya bisa tuh, tapi buat apaan? Kan kamu sudah tahu siapa Anggun sebenarnya. Emangnya kamu gak takut?" "Bukan begitu mas, saya takut nanti kalau saya habis mandi terus sandukan kan bisa berabe jadinya, saya malu mas," kilas Sindu. "Emang beneran kamu mau lihat?" tanya Gembul. Mendapat pertanyaan itu, Sindu terlihat gelagapan. Tak pelak, Doni yang melihat perilaku Sindu langsung berkata, "Ya ampun Bul, lu kagak peka amat sih. Si Sindu itu udah jelas-jelas demen sama si Anggun. Lu bilang takut, yang ada dia malah seneng. Si Anggun bakalan ada mulu di deket dia. Lagian lu juga Sindu, kalau ngomong sama si Gembul kudu jelas. Dia pun lemot orangnya," ucap Doni pada keduanya. "Tapi bang, si Sindu kan udah tahu sekarang siapa Anggun sebenarnya. Makanya saya nggak tahu kalau dia masih suka sama si Anggun," saut Gembul berkilah. Gembul, kalau orang udah demen mah kagak ngeliat apa-apa. Si Sindu mah kagak bakalan takut. Jangan kata baru makhluk halus. Noh, di YouTube ada orang yang kawin sama bantal guling, timpal Doni. "Ya udah, tutup mata kamu ya Du, saya buka mata batin kamu supaya bisa ngeliat Anggun lagi," ucap Gembul saat itu. Seketika Gembul langsung berapal doa-doa sambil mengusap tangannya ke arah mata Sindu. Setelah selesai seketika Sindu merasa terkejut mendapati Anggun yang nampak terdiam berdiri di samping tembok kamarnya.
Anggun, ucap Sindu terkesima saat dirinya dapat melihat Anggun saat itu. Anggun terlihat jelas di mata Sindu, seorang wanita cantik dengan rambutnya yang sebau membuat Sindu langsung terpesona. Anggun hanya tersenyum tipis. Terlihat sekali jika dirinya merasa canggung saat itu melihat Sindu yang sudah bisa melihat sosok Anggun. Doni nampak mencolek-colek Gembul. Bul, gua Gue mau ngeliat tuh cewek. Pinta Doni. Apaan sih bang? Kayak anak kecil aja suka ikut-ikutan. Saut Gembul sewot. Elah Bul, gue pengen lihat ceweknya Sindu kayak apa. Desak Doni yang meminta Gembul agar dibukakan juga mata batinnya. Dengan terpaksa, Gembul pun akhirnya membuka mata batin Doni. Dan setelah mata batinnya terbuka, Doni pun berkelakar. Iya ada. Maafnya Neng, dari tadi kita omongin mulu, tahu-tahunya orangnya ada di mari. Ucap Doni pada Anggun. Mendapati itu, Anggun hanya tertunduk sambil tersenyum tipis. Bul, pantas aja si Sindu bela-belain. Cakep kayak begini, gimana si Sindu kagak kelenger? Ucap Doni lagi. Bang, abang ini dari tadi bukannya bantuin nyelesain masalah, malah ngomong mulu, cerewet. Sentak Gembul emosi. Apa lu marah Bul? Gue kan baru kali ini ngalamin yang kayak beginian. Ya, kalau dilihat-lihat ini yang namanya ceweknya cakep, cowoknya cukup. Kelakar Doni lagi meledek Sindu. Melihat kelakuan Doni, Gembul hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sementara Sindu hanya tertunduk malu mendapati itu semua. Kemudian Gembul pun mengutarakan jika dia akan membantu Anggun untuk membalaskan dendamnya. Bangun, saya akan berusaha untuk membalaskan dendam Mbak. Tapi saya hanya usaha untuk menjebloskannya ke penjara ya. Saya nggak mau kalau sampai harus menghilangkan nyawa, ujar Gembul. Terima kasih ya Mas, sudah mau menolong saya, ucap Anggun halus. Kemudian Doni dan Gembul berpamitan kepada Burani dan juga Dita. Doni memberitahu jika keadaan Sindu kini sudah membaik. Tapi Doni tidak mengatakan jika di dekat Sindu kini terdapat sesosok makhluk cantik yang bernama Anggun. Di dalam kamar, Sindu nampak canggung mendapati kenyataan jika wanita yang disukainya itu akan selalu berada di dekatnya. Maaf ya Sindu, sudah membuat kamu jadi begini, ucap Anggun halus. Gak apa-apa Anggun, jawab Sindu. Di malam harinya, Sindu duduk di ujung tempat tidur, masih merasa sedikit canggung setelah pertemuan yang tidak biasa dengan Anggun. Anggun, dengan wujud yang memancarkan kecantikan luar biasa, berdiri di dekat jendela, mengamati sinar bulan yang menerobos masuk dengan Anggun, sesuai dengan namanya. Kamu gak perlu diam seperti itu Sindu. Suara Anggun lembut namun penuh keyakinan. Aku tahu ada banyak hal yang ingin kamu katakan. Sindu menelan ludah mencoba menyusun kata-katanya. Maksudnya apa ya? Jawabnya dengan gugup, matanya tak berani menatap langsung ke arah Anggun. Anggun tersenyum tipis menoleh ke arahnya. Mulai dari apa yang kamu rasakan, aku juga bisa merasakannya, ucapnya sambil menampilkan ekspresi tenang namun penuh arti. Sindu memalingkan wajah, pipinya memerah. Tahu apa ya? Gumamnya pelan. Bagaimana aku tidak tahu? Anggun lalu melangkah mendekat, tatapannya tajam namun lembut. Sejak aku ada di tubuhmu, aku bisa merasakan setiap getaran emosi yang kamu alami Sindu. Perasaan itu jujur dan tulus. Tapi kamu takut mengungkapkannya kan? Sindu menggigit bibirnya, jantungnya berdegup kencang. Tak ada kata satupun yang keluar dari mulutnya. Wajar saja, karena Sindu tak menyangka jika kini Anggun telah mengetahui perasaannya. Hening sejenak, Anggun duduk di kursi di depan Sindu, menatapnya dalam-dalam. Aku ngerti perasaan kamu sama aku. Terima kasih ya, kamu sudah suka sama aku. Kamu orang baik Sindu. Kelak wanita yang akan bersanding denganmu akan sangat beruntung. Jika aku dalam posisi berbeda, aku pasti akan menerima cinta kamu. Tapi sekarang alam kita sudah berbeda. Mungkin tak lama lagi aku akan pergi meninggalkan kamu Sindu. Aku harap kamu harus mulai melupakan aku, karena jika diteruskan itu akan membuat kamu sakit. Sindu akhirnya memberanikan diri menatap Anggun. Ada kehangatan dalam tatapan Anggun yang membuat kegugupannya sedikit bereda. Anggun, mulai sekarang lebih baik kita mencari cara agar kamu tidak lagi gentayangan untuk urusan perasaanku.
Biar aku saja yang merasakannya ya, katanya dengan suara bergetar namun penuh kejujuran. Anggun tersenyum lembut, matanya berbinar seolah-olah Anggun mengucapkan rasa terima kasihnya pada Sindu tanpa kata-kata. Malam itu, Sindu dan Anggun duduk berhadapan di dalam kamar yang remang. Lampu meja kecil menerangi layar laptop di hadapan Sindu, sementara Anggun berdiri di dekat jendela memandang keluar dengan tatapan kosong. Sindu menoleh ke arahnya, mencoba memecahkan keheningan. Anggun, apa kamu bisa kasih tahu aku mengenai Denny? Siapa dia? Di mana tinggalnya? Terus pernah kuliah di mana? Anggun tampak ragu, matanya berkaca-kaca seolah mengingat kembali masa-masa yang tidak ingin dia kenang. Setelah beberapa saat, ia menarik nafas panjang. Denny, dia adalah ketua kegiatan di kampus aku dulu. Semua orang mengaguminya. Dia terlihat seperti orang yang baik, cerdas, dan penuh wibawa. Tapi semua itu hanya topeng. Dia adalah orang yang mengambil segalanya dariku, hidupku. Suara Anggun bergetar penuh emosi. Sindu menatap Anggun dengan serius. Anggun, kalau dia masih hidup, kita bisa mencarinya. Mungkin dia masih menggunakan media sosial atau ada informasi tentang dia di internet. Anggun menoleh, raut wajahnya tampak penuh harapan yang bercampur keraguan. Dia masih hidup. Karena jika dia sudah mati, aku mungkin sudah tidak berada di sini. Apakah kamu bisa mencarinya? Sindu mengangguk mantap. Semua bisa dicari di media sosial. Di situ orang sering meninggalkan jejak. Kalau dia memang salah satu mahasiswa yang cukup populer di kampus, pasti ada jejak tentang dia di situ. Aku hanya butuh informasi awal saja dari kamu, Anggun, nama lengkap atau apapun yang bisa menjadi petunjuk. Anggun memejamkan matanya, mencoba mengingat lebih jelas. Nama lengkapnya Denny Pratama. Dia anak orang kaya. Kalau aku ingat, dia aktif di organisasi kampus dan fotonya sering muncul di kegiatan resmi. Itu mungkin bisa jadi petunjuk. Sindu mulai mengetik nama itu di mesin pencari, lalu beralih ke berbagai platform media sosial, Facebook, Instagram, dan lain-lain ia jelajahi. Denny Pratama, gumamnya sambil membaca hasil pencarian. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah profil yang tampaknya sesuai dengan deskripsi Anggun. Foto seorang pria dengan senyuman lebar, mengenakan jas dalam salah satu unggahan kegiatan kampus. Ini ya, tanya Sindu sambil menunjuk layar laptopnya ke Anggun. Anggun melangkah mendekat. Saat melihat foto itu, tubuhnya bergetar. Ya, itu dia. Itu Denny. Sindu melanjutkan penelusurannya. Profil Denny penuh dengan unggahan tentang kehidupan mewah, foto di kafe mahal, liburan di tempat eksotis, dan sesekali foto dengan teman-teman yang tampak berpengaruh. Dengan kemampuannya, akhirnya Sindu berhasil mendapat alamat lengkap dari Denny, dan informasi tersebut akan dibawanya pada Doni dan Gembul besok. Malam itu menjadi awal dari pencarian yang akan membawa Sindu lebih dalam ke dalam upaya balas dendam atas kematian Anggun dan kebenaran yang berusaha ditutupi oleh seseorang yang terlihat sempurna di mata dunia. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Doni sedang menemani Nani di warung kopi Bang Doni. Malam itu, Nani bertugas sebagai kasir karena ketika Sindu tak masuk, Nanilah yang menggantikan perannya. Nani lapar nggak? Kalau lapar abang beliin makanan ya, ujar Doni pada sang kekasih. Gak usah bang, tadi kan habis maghrib Nani udah makan. Tadi dibikinin nasi goreng kok sama Mas Jumeri, saut Nani. Wah, nasi goreng buatan Jumeri emang enak, abang aja doyan. Oh iya, tadi Sindu WA katanya besok dia udah bisa masuk. Alhamdulillah. Si Gembul emang tokcer. Lama-lama dia bisa buka klinik pengobatan sendiri nih, gurau Doni membicarakan Gembul sebelumnya. Nani telah diberitahu oleh Doni mengenai hal yang telah menimpa Sindu. Nani pun nampak prihatin mengenai hal itu. Doni juga telah memberitahu Nani jika Sindu kini akan menolong sosok makhluk halus yang ditemuinya itu. Terus abang bakalan nolongin? Tanya Nani. Ya iya, penggembul yang udah janjiin bakal nolongin. Mau kagak mau, abang bakal bantuin juga, jawab Doni. Di situ, Nani mengingatkan sang kekasih agar tidak gegabah dalam melakukan upayanya menolong Sindu. Namun, di tengah-tengah itu, tiba-tiba saja terlihat seorang tamu yang merupakan lelaki tua masuk ke dalam warung kopi Bang Doni. Wajahnya nampak pucat, pakaiannya pun terlihat sudah ketinggalan zaman. Melihat itu, Doni nampak keheranan karena sudah lama dirinya tak melihat orang yang berpakaian seperti itu.
Nani, lihat dah, tuh bapak-bapak pakaiannya jadul amat ya, kayak baju engkong abang. Seru Doni. Yang mana bang? Tanya Nani penasaran. Yang itu tuh, yang lagi berdiri anjang liatin bangku. Yang mana sih bang? Gak ada. Itu kan orang-orang kantor sama anak-anak muda. Gak ada yang aneh, ujar Nani. Doni heran ketika Nani tak melihat seorang lelaki tua yang dimaksudnya. Namun ketika Gembul keluar dari dapur, lelaki tua itu pun langsung pergi ketakutan. Dan yang lebih anehnya, lelaki tua itu pergi dengan menembus pintu warung kopi Bang Doni. Astagfirullahaladzim. Lah, itu ngapa bisa nembus begitu? Ujar Doni terkejut. Ih, abang kenapa sih? Emangnya abang lihat apaan sih? Tanya Nani yang kebingungan. Di situ Gembul pun langsung berkata, Bang Doni habis ngelihat makhluk halus mbak, kaget jadinya. Ucap Gembul santai. Apa? Emang ada hantu ya Mas Gembul? Tanya Nani ketakutan. Ya yang namanya makhluk halus mah di mana-mana pasti ada mbak, tapi kita nggak bisa ngelihat mereka aja. Ujar Gembul. Loh, tapi kok Gembul bisa ngelihat? Bang Doni tadi pas nengokin Sindu, minta dibukain mata batinnya. Katanya dia mau ngeliat cewek yang ngerasukin Sindu. Padahal saya mah udah gak mau, tapi Bang Doninya maksa. Katanya dia penasaran sama ceweknya Sindu. Ungkap Gembul mengadukan Doni pada Nani. Doni yang baru saja mengalami ketakutan ketika habis melihat sosok makhluk halus tadi, kini kembali dirasuki rasa ketakutan. Tapi ketakutan yang berbeda. Ya, amarah dari Nani, karena rupanya Nani menatap tajam akibat kelakuannya. Iya Nan, tadi mah abang emang penasaran aja, kagak ada maksud lain. Abang penasaran sama hantu yang nempelin Sindu. Bener dah, ucap Doni gelagapan. Allah, orang tadi kata Bang Doni dia bilang ini baru pasangan serasi, ceweknya cakep, cowoknya cukup gitu mbak. Sambung Gembul lagi. Jadi hantunya cakep, bening ya? Sindir Nani dengan menatap tajam pada Doni. Mendapati itu, Doni menjadi salah tingkah. Dia hanya bisa tersenyum kecut sambil menendang-nendang kecil ke arah Gembul. Awas ya kalau abang macem-macem, apalagi sama makhluk gaib, ancam Nani yang langsung kembali berkonsentrasi pada pekerjaannya. Melihat Nani yang kembali mengurus truk-truk penjualan, Doni pun merasa lega sambil mengelus-ngelus dadanya. Seketika Doni langsung menyeret Gembul ke dapur. Ember somplak, kalau ngomong main nyerocos aja lu, parah, ujar Doni sewot. Loh, saya kan ngomong apa adanya, abang kan emang tadi ngomong gitu, saut Gembul. Iya, tapi ngapain lu ngasih tau Nani? Ntar dia bisa salah paham gendut. Ya maaf bang, saut Gembul singkat. Nah satu lagi, ngapa gue jadi bisa ngeliat kayak begituan Bul? Hah? Lihat apa bang? Yang lihat setan, demit, medi. Ngapa sekarang gue bisa ngeliat yang begituan? Serem Bul, ucap Doni sambil berinding. Lah, kan tadi di rumah Sindu abang yang minta dibukain mata batinnya. Nah sekarang abang bisa ngelihat semua makhluk halus. Jelas Gembul. Siapa yang minta itu? Gua pan tadi cuma pengen ngelihat si Anggunnya doang, ceweknya Sindu. Iya bang, si Anggun itu pan semacam memedi. Jadi kalau mau lihat dia ya harus dibuka mata batinnya dulu. Lagian abang kayak anak kecil aja sih, melihat yang begituan aja takut. Bahaya, saut Gembul meledek Doni. Lah, ngapa lu jadi ngatain gua? Samber geledek lu. Ya wajar aja dong kalau gua takut. Gua kan belum pernah ngeliat yang begituan. Yaudah Bul, sekarang juga lu tutup mata gua. Gua rada malas ngeliat yang begituan. Pinta Doni lagi. Duh, besok aja ya bang. Kalau sekarang saya bisa lemes, soalnya itu butuh energi. Apalagi sekarang kan saya lagi kerja. Yalah, lu alasan mulu lu. Bilang aja lu malas. Hardik Doni sewot. Keesokan harinya, Sindu pun sudah mulai masuk kembali bekerja di warung kopi Bang Doni. Di situ, dia nampak ditemani oleh sosok Anggun yang tak kasat mata. Ya, sosok Anggun tak bisa dilihat oleh siapapun kecuali oleh Sindu, Gembul, dan Doni yang telah dibuka mata batinnya. Sesamanya di warung kopi Bang Doni, Sindu langsung disambut oleh Jumri dan juga Lili. Mereka berdua menanyakan tentang kabar Sindu dan ikut khawatir dengan apa yang telah dialaminya. Beberapa jam kemudian, Gembul dan Rizal pun datang untuk menggantikan Jumri dan Lili untuk bertugas di warung kopi Bang Doni, disusul kemunculan Doni yang datang belakangan. Saat itu, terlihat wajah Doni yang agak pucat seperti orang yang kekurangan darah. Bang, abang kelihatannya kok pucat banget ya? Abang sakit ya? Tanya Sindu. Bukannya sakit, gua kurang tidur.
semalam gara-gara mata batin gue dibuka, gue jadi ngeliatnya macem-macem. Pusing gue, apalagi pas nganterin Doni pulang. Ya ampun, mending berantem aja gue daripada ngeliat yang begituan. Kalau Doni mengenai keadaannya yang bisa melihat makhluk gaib. Sebenarnya Sindu ingin tertawa, tapi dia tak berani karena walau bagaimanapun Doni adalah atasannya. Kemudian Sindu mengutarakan jika dia telah berhasil mendapatkan alamat Deni. Di situ Sindu meminta pendapat Doni dan Gembul mengenai hal tersebut. Ya udah, kita langsung datengin aja, ucap Doni. Tapi bang, kalau kita datengin, terus kita mau ngapain? Apa kita suruh dia ngaku sama perbuatannya? Gak mungkin. Posisi kita sebenarnya agak sulit nih, soalnya kita nggak punya bukti-bukti. Timpal Sindu. Langsung aja kita beri. Ntar biarin, gua yang ngikat, saut Doni emosi. Tuh kan, abang sembrono. Padahal kemarin udah dibilangin sama Mbak Nani supaya jangan sembrono. Apa perlu saya kasih tahu Mbak Nani lagi? Celetuk Gembul mengingatkan Doni. Ya terus mau bagaimana, Bul? Si Deni mah itu kagak bakalan ngaku, saut Doni lagi. Udah gampang, itu nanti urusan si Anggun, ucap Gembul. Iya, ngomong-ngomong, si Anggun mana ya? Katanya dia kudu deket-deket sama lu, tanya Doni penasaran. Tadi sih ada bang, nggak tahu sekarang. Kayaknya dia lagi lihat-lihat ke belakang, jawab Sindu. Dia udah makan belum, Tawarin itu roti panggang kayak apa nasi goreng gitu, ucap Doni polos. Dasar gendeng, si Anggun kan makhluk halus bang, masa ditawarin makan, dasar aneh, saut Gembul sewot. Oh iya, gue lupa ya, ucap Doni. Entahlah apa yang difikirkan Doni saat itu. Bagaimana bisa dia menyuruh Sindu untuk menawari makanan Anggun, padahal Anggun adalah sosok arwah penasaran. Kemudian mereka bertiga mulai berdiskusi tentang rencana mendatangi rumah Deni. Sindu menunjukkan alamat yang ia temukan, sebuah kawasan elit di pinggiran kota. Setelah selesai menyusun rencana, mereka sepakat untuk pergi ke rumah Deni esok malamnya. Di situ sebenarnya Sindu merasa terharu karena Doni dan Gembul mau menolongnya. Atasan mana yang akan menolong pegawainya hingga sedemikian rupa seperti Doni? Ya, Doni adalah pribadi yang berbeda. Dia selalu menolong tanpa pandang bulu. Apalagi Doni telah menganggap Sindu sebagai saudaranya, bukan orang lain. Keesokan harinya, Doni, Gembul, dan Sindu nampak bersiap. Mereka akan meluncur ke kediaman Deni. Malam itu, mereka bertiga akan menggunakan mobil Doni dan berangkat dari warung kopi. Hari itu, Gembul bertukar posisi jam kerja dengan Jumeri, sehingga malamnya ia bisa menemani Doni dan Sindu menyatroni rumah Deni. Sambil menyusun rencana, mereka bertiga terlihat berkumpul di parkiran depan. Anggun juga rupanya berada di sana sambil mendengarkan semua rencana yang akan dilakukan. Namun tiba-tiba saja Gembul mengatakan jika dia ingin pulang dulu untuk mengganti pakaian. Bang, saya ke rumah dulu ya, mau ganti baju, ucap Gembul. Ya elah Bul, ngapain pakai balik segala sih? Udah mau jalan ini, protes Doni. Mendengar itu, Gembul tetap pada pendiriannya ingin mengganti pakaiannya. Saya kan dari tadi pagi belum ganti baju bang, sumuk, gak betah saya. Akhirnya Gembul dengan sepeda motornya pergi untuk mengganti pakaian, sementara Doni dan Sindu menunggunya di warung kopi Bang Doni. Di tengah keduanya menunggu, Gomang tiba-tiba saja muncul dari belakang. Ke sawah sama Mat Sani. Pada mau kemana ini? Tanya Gomang dengan pantun aduainya. Ada urusan, mau nyatronin rumah orang ini, jawab Doni. Waduh, ada apakah gerangan Bang Doni? Tanya Gomang yang penasaran. Kemudian Doni menjelaskan semuanya pada Gomang. Di situ Gomang pun tergerak untuk ikut membantu Doni. Bang, kalau boleh saya ikuti bang. Saya takut ngapa-ngapa. Soalnya kan urusannya kayak bakalan berabe ini kayaknya, ucap Gomang menawari bantuan. Agak usah mang, lagian timbang nyatronin rumah orang pakai rame-rame ya kagak bakalan ada apa-apa, tenang, aman, tutur Doni. Kalau bakal aman mak, alhamdulillah bang. Tapi bakal jaga-jaga. Saya juga ikut kagak ngapa-ngapa. Lagian saya juga mau jalan-jalan bang. Bosan saya di mari mulu, ujar Gomang yang sebenarnya dia ingin jalan-jalan mencari angin segar. Kalau begono mah ya udah, lo ikut aja sekalian refreshing, ujar Doni yang akhirnya memperbolehkan Gomang ikut. Tak lama kemudian, Gembul pun tiba sehabis mengganti pakaiannya. Terlihat Gembul yang nampak segar karena rupanya selain mengganti pakaian, Gembul juga telah mandi. Namun karena menunggu lama, Doni menjadi jengkel. Dia pakai mandi segala, pantesan lama. Mana pakaian lu aneh banget, baju orange, celana hijau.
udah kayak kapsul borok, ucap Doni sewot. Mendapati itu, Gembul hanya cemberut, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya untuk membalas ucapan Doni. Di dalam, mereka berempat segera berangkat dengan ditemani oleh Anggun yang duduk seorang diri di kursi paling belakang. Di sini Gomang tidak mengetahui keberadaan Anggun karena memang Gomang tak memiliki kemampuan untuk melihatnya. Loh, Bang Gomang ikut? Tanya Gembul. Ya, dia katanya mau jalan-jalan, bosan di warung mulu, saut Doni. Pantat mumbul kena sikut. Ya Mas Gembul, saya ngikut. Timpal Gomang sambil cengengesan. Kemudian, tak ingin membuang waktu, Doni langsung menekan gas mobilnya dalam-dalam agar segera sampai di tempat tujuan. Di tempat yang berbeda, terlihat pada sebuah rumah yang megah, terdapat seperti adanya sebuah pertemuan. Ya, rupanya itu adalah kediaman Denny. Ternyata, jika sekarang ini, Denny merupakan seorang pengusaha dan ketua dari sebuah organisasi tertentu. Di situ, dia sedang menerima laporan dari para bawahannya. Denny terlihat sangat berwibawa. Dengan pembawaannya yang tenang, Denny nampak seperti seorang pemimpin yang sempurna. Setelah acaranya selesai, para bawahannya tersebut pun meninggalkan kediaman Denny. Sementara, Denny terlihat bersantai di taman yang terdapat di dalam rumahnya yang megah. Dengan ditemani secangkir kopi, Denny terlihat santai membaca-baca berita yang ada di dalam handphonenya. Sementara di luar, Sindu dan rombongannya telah sampai. Duh, bener nih rumahnya. Kayaknya si Doni bukan orang barangan ya, ujar Doni terkejut. Bener bang, ini rumahnya, jawab Sindu yakin. Di situ terlihat rumah Denny yang begitu megah, dengan taman luas di depannya dan beberapa bangunan yang terpisah seperti sebuah garasi dan rumah penjaga. Bul, ini bagaimana rencananya? Tanya Doni. Ya udah bang, kita tunggu aja di mobil, biar Anggun yang nyamperin si Denny, biar dia ngaku sama perbuatan-perbuatan yang dahulu, jelas Gembul. Sindu yang duduk di bangku tengah langsung menengok ke arah belakang dan berkata kepada Anggun, kamu gak apa-apa nyamperin dia sendirian? Tanya Sindu khawatir. Memang inilah yang sudah kutunggu-tunggu sejak lama Sindu. Akhirnya aku bisa membalaskan dendamku, jawab Anggun. Namun Gembul segera menyelak pembicaraan antara Sindu dan Anggun. Maaf ini Mbak Anggun, saya harap jangan sampai ada korban jiwa ya. Saya nggak mau kalau Denny sampai kehilangan nyawanya. Di situ Gembul rupanya tak ingin jika Anggun sampai membunuh Denny, orang yang telah membunuhnya. Ya Mas Gembul, aku tidak ingin mengambil nyawanya. Aku hanya ingin dia mengakui semua perbuatannya, ucap Anggun. Tak lama kemudian, Anggun langsung melesat ke dalam rumah Denny yang megah itu. Namun, yang tidak mereka sadari, jika Gomang merasa bingung, ya, dia tidak tahu pada siapa Sindu dan Gembul berbicara kala itu. Akhirnya, semua terdiam di dalam mobil sambil menunggu Anggun selesai dengan urusannya. Tapi yang tadi sangka-sangka, baru saja sebentar Anggun sudah kembali lagi dengan wajah yang kesakitan. Kamu sudah selesai? Kamu gak apa-apa? Tanya Sindu. Belum. Rumah itu dipagari. Apalagi ada sosok makhluk gaib yang berupa sosok macan yang menjaga rumah Denny, ujar Anggun yang terlihat kesakitan. Akhirnya Doni memutuskan untuk segera memasuki rumah Denny dan menyuruh Gembul untuk menghilangkan pagar gaib yang memagari rumah Denny. Di situ Doni menyuruh semuanya menunggu di dalam mobil. Tiba-tiba saja Gomang ikut keluar dari dalam mobil. Saya temenin nih bang, tutur Gomang. Terlihat Gomang sangat mengkhawatirkan bosnya itu. Padahal Gomang tak tahu jika Doni memiliki kemampuan dalam ilmu bela diri yang cukup tinggi. Doni segera menghampiri gerbang besar yang terdapat pada kediaman Denny. Di situ dia pun menanyakan keberadaan Denny pada security yang berjaga. Melihat Doni yang menghampiri gerbang, security yang berjaga di kediaman Denny segera menghampiri Doni dan Gomang dan menanyakan apa maksud kedatangan mereka. Ada perlu apa ya? Malam mas, saya mau ketemu sama yang namanya Denny, ucap Doni lantang dengan wajah masam. Security tadi bertanya lagi, sudah dijanji? Belum, lah emangnya kudu pakai janji kalau mau ketemu sama dia, ucap Doni balik bertanya. Seperti meremehkan, security yang berjaga menyuruh Doni dan Gomang agar membuat janji terlebih dahulu. Namun Doni tetap memaksa untuk bertemu dengan Denny saat itu juga. Akibatnya security yang berjaga itu langsung emosi dan segera membuka gerbang untuk memarahi Doni dan Gomang. Sambil menunjuk-nunjuk Doni, security itu langsung membentak Doni dan Gomang.
Bisa dibilangin nggak? Sekarang pergi. Kalau enggak, belum selesai security itu dengan ucapannya, tiba-tiba saja Doni memelintir tangannya yang tadi sempat menunjuk-nunjuk muka Doni. Alhasil, security itu nampak kesakitan. Kalau gua kagak mau pergi, lu mau apa? Hah? Ucap Doni. Akibat kesakitan karena dipelintir, security itu pun memberitahu keberadaan Doni di situ. Doni langsung meninju ulu hatinya dan segera masuk ke dalam dengan meninggalkannya dalam keadaan kesakitan. Rupanya, terdapat security lain yang berjaga di rumah Denny. Melihat rekan yang terbaring kesakitan, security itu langsung berlari ke arah Doni dan Gomang untuk menghadangnya. Namun, secepat kilat, Gomang langsung menghajar security itu dengan sekali pukul. Rupanya, Gomang juga menguasai beberapa jurus bela diri. Doni tidak menyangka jika Gomang yang selama ini adalah sosok yang kalem, jago dalam hal bela diri. Tak heran jika sedari tadi Gomang nampak santai menemani Doni untuk masuk ke dalam rumah Denny. Tapi sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara langkah berat dari dalam rumah mengejutkan Doni dan Gembul. Seorang pria besar muncul, lebih besar dari penjaga sebelumnya dan jelas memiliki kemampuan bertarung. Tanya itu, di belakangnya juga terdapat beberapa penjaga yang lain yang merupakan anak buah dari si pria besar itu. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke sini, kata pria besar itu dengan nada tinggi sambil mengepakkan tinju. Doni tersenyum tipis. Gue mau ketemu sama Denny. Tanpa banyak bicara, pria besar itu langsung menyerang Doni dengan pukulan cepat, tetapi Doni berhasil menghindar dengan lincah. Sementara Gomang menghadang para penjaga yang lain yang berjumlah 3 orang tersebut. Gomang nampak santai menghadapi ketiganya. Gomang terlihat menunggu serangan yang datang, dan ketika salah satu dari ketiganya mulai menyerang, Gomang dengan lihainya menghindar dan seketika memberikan serangan balik yang langsung bersarang di rahang lawannya. Tak pelak, orang yang menyerang Gomang tadi langsung tersungkur. Kini tersisa 2 orang lawan yang akan dihadapi oleh Gomang, dan keduanya nampak waspada karena rupanya Gomang tidaklah bisa dianggap enteng. Kemudian terjadilah pertarungan yang sengit di mana Gomang dikeroyok oleh 2 orang musuhnya. Kali ini pertarungan tersebut nampak imbang karena kedua lawan Gomang juga memiliki kemampuan bela diri yang lumayan. Sementara itu, Doni yang sedang menghadapi pria besar tadi sedang mendapat serangan yang bertubi-tubi dari lawannya itu. Namun, walaupun tubuh Doni lebih kecil, pria besar tersebut terlihat kesulitan ketika melawan Doni. Apalagi pergerakan Doni lebih gesit sehingga serangan-serangan dari pria besar tersebut dengan mudahnya Doni hindari. Di situ Doni hanya menghindar tanpa balas menyerang. Rupanya Doni sedang memetakan kekuatan musuh. Ya, Doni ingin mengetahui sejauh mana kekuatan lawannya. Setelah dikiranya cukup, kini Doni berganti mulai melakukan serangan, pukulan, tendangan, serta beberapa sikutan Doni layangkan ke arah lawannya. Pria besar itu tak menyangka jika Doni memiliki kekuatan yang cukup besar. Itu terbukti serangan-serangan yang diterimanya dari Doni cukup membuatnya kesakitan. Namun pria besar itu tak mudah menyerah karena walau bagaimanapun Doni telah membayar cukup mahal untuk menjadi seorang pengawal. Hingga di suatu momentum, pria besar itu berhasil menyergap tubuh Doni. Di situ dia bermaksud untuk membanting Doni. Tanpa membuang banyak waktu, pria besar itu segera mengangkat tubuh Doni dan bermaksud untuk melemparkan tubuh Doni ke tanah. Namun saat posisi Doni berada di atas, Doni segera meluncurkan dengkulnya ke arah rahang dari pria besar itu. Tak ayal, pria besar itu langsung tersungkur dan langsung tak sadarkan diri. Setelah melumpuhkan lawannya, Doni langsung berjalan ke arah rumah utama berbarengan dengan kemunculan Sindu dan Gembul yang ikut masuk. "Bul, pagar gaibnya udah lu hilangin?" tanya Doni. "Udah bang," jawab Gembul singkat. "Lah, terus ngapa lo kemari? Biar si Anggun aja yang nyamperin si Denny," ucap Doni. "Gak bisa bang, ada makhluk gaib yang berwujud harimau masih jagain rumahnya si Denny. Saya mau coba ngadepin makhluk itu," jawab Gembul lagi. "Bang Doni, itu Bang Gomang gak ditolongin?" tanya Sindu. Mendengar itu, Doni langsung melihat ke arah Gomang. Namun di situ Doni merasa lega karena Gomang sudah berhasil melumpuhkan musuh-musuhnya yang kini hanya tersisa 1 orang. "Udah dulu, kita masuk aja. Itu biar diurusin sama Gomang," saut Doni yang langsung berjalan ke arah rumah utama. Namun Denny rupanya telah menunggu di depan pintu rumahnya. Dia tidak menyadari jika seluruh pengawal telah berhasil dilumpuhkan oleh Doni dan juga Gomang. Denny langsung bertanya maksud kedatangan dari rombongan Doni. Di situ
Denny belum menyadari jika hari itu Anggun akan mendatanginya. Denny yang merasa tenang karena tak memiliki musuh selama ini nampak dengan tenang bertanya pada rombongan Doni. Namun wajahnya berubah ketika Sindu mengutarakan semuanya. Ya, Denny seketika membeku saat mendengar nama Anggun disebut oleh Sindu. Denny tak menyangka jika perbuatannya yang telah ditutup rapat olehnya selama ini akhirnya terbongkar. Karena merasa terdesak, Denny langsung mengacungkan sebuah pistol ke arah Sindu dan yang lainnya. Namun tiba-tiba saja muncul sebuah mobil berjenis Camry keluaran terbaru yang melesat masuk ke dalam rumah Denny. Dari dalam mobil itu keluar suami istri yang rupanya adalah paman dan tante dari Denny. Sang paman yang terlihat santai langsung meraih pistol Denny dan menyuruhnya masuk ke dalam. Tak lupa paman Denny meminta istrinya untuk menemani Denny dan menenangkannya di dalam rumah. Tantenya pun bertanya, "Itu siapa?" tanya sang tante. Di situ Denny seketika berpura-pura sebagai playing victim atau memposisikan dirinya sebagai korban. Ya, Denny merupakan seorang keturunan Tionghoa dan kedua orang tua Denny merupakan kakak dari tantenya. Kedua orang tua Denny telah lama tinggal di luar negeri sehingga paman dan tantenya mempunyai tanggung jawab untuk menjaga Denny. Sebenarnya paman dan tantenya tak tahu menahu mengenai perbuatan yang telah Denny lakukan di masa lampau sehingga paman dan tantenya bermaksud untuk melindungi Denny. Sementara paman dari Denny itu berasal dari Garut dan memiliki kemampuan bela diri serta kemampuan dalam urusan gaib yang mumpuni. Tak heran jika rumah Denny memiliki pagar gaib dan penjaga yang berupa siluman harimau yang menjaga rumahnya. Tak heran walaupun Denny yang merupakan seorang pengusaha dan ketua dari organisasi tertentu, dia selalu meminta bantuan dari pamannya. Sementara di luar, paman dari Denny nampak berdiri seorang diri menghadang Doni dan kawan-kawan. Walaupun sudah berumur, tubuhnya yang tegap masih sangat terlihat jelas dengan rambutnya yang panjang menambah kesan sangar di wajahnya. Di situ, Doni menyadari jika lelaki yang berada di depannya bukanlah sosok sembarangan. Apalagi Gembul memberitahu Doni jika terdapat sosok harimau gaib yang berada di sisinya. Serius lu, Bul? Kalau orangnya mah bisa gue hadepin. Nah, kalau macannya gue bingung. Macannya udah sangar, ini pakai kagak kelihatan segala, ujar Doni pada Gembul. "Abang tenang aja, macan urusan saya. Abang ngadepin majikannya aja," saut Gembul. Kemudian Doni pun melangkah maju mendekati paman dari Denny yang nampak tenang berdiri sedari tadi. Setelah dekat, mereka saling berpandangan. Tatapan tajam seketika terpancar dari keduanya seakan ingin membaca pikiran dari lawannya masing-masing. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka berdua karena keduanya merasa yakin jika mereka sama-sama berada di pihak yang benar. Tak berselang lama, keduanya pun segera melakukan serangan. Di situ, Doni langsung meluncurkan sebuah pukulan ke arah lawannya. Begitu pula paman dari Denny yang tak mau ketinggalan memberikan serangan. Tayal, adu fisik tak terelakkan. Namun saat tangan mereka saling beradu, paman dari Denny juga merasakan hal yang sama. Ya, dia baru merasakan jika Doni memiliki tenaga dalam yang sangat besar, berbeda dengan musuh-musuh yang pernah dihadapi sebelumnya. Pertempuran sengit pun terjadi. Jual beli pukulan berlangsung begitu cepat. Doni yang mempunyai pergerakan yang cukup cepat dapat diimbangi oleh paman dari Denny yang sudah berumur. Kali ini Doni mendapati lawan yang seimbang. Sementara itu Gembul tetap mengawasi sosok macan yang nampak duduk terdiam tak jauh dari majikannya. Rupanya sosok macan gaib itu tak berniat untuk membantu majikannya ketika melawan Doni. Ya, sosok macan itu hanya duduk tenang sambil menunggu aba-aba dari majikan. Mendapat itu, Gembul pun hanya bisa waspada untuk tetap bersiap menghalau jika sewaktu-waktu sosok macan gaib itu berniat menyerang Doni. Kemudian kembali ke pertarungan. Paman dari Denny melancarkan pukulan cepat ke arah Doni, namun Doni berhasil menghindar dengan lincah. Mereka bertukar serangan dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata biasa. Tendangan dan pukulan mereka memecah udara, menandakan kekuatan luar biasa di balik setiap gerakan.
Ketika pertarungan semakin intens, sosok Parubaya itu mengubah strategi. Ya, dia mulai menggunakan tenaga dalam, membuat setiap serangannya terasa seperti angin badai yang menerjang. Salah satu pukulannya menghantam dinding, membuat retakan besar muncul. Buset, gumam Doni dalam hati. Kalau kena bisa jadi peyek gua. Doni mengatur nafasnya, lalu menyalurkan tenaga dalamnya ke tinju dengan gerakan cepat. Ia memukul ke arah lawannya. Saat itu angin dari pukulan itu cukup terasa oleh orang-orang yang menonton pertarungan tersebut. Walau jarak mereka berada beberapa meter, paman dari Denny berhasil menahan pukulan itu dengan kuda-kuda kokoh, tetapi ia jelas terkejut. "Kamu teh bukan orang biasa," kata sosok pria Parubaya yang menjadi lawan dari Doni dengan nada hormat. "Sama, Bapak juga," jawab Doni sambil mengambil posisi bertahan. Kemudian pertarungan kembali berlangsung sengit. Keduanya seperti tak mau mengalah. Berbagai bentuk serangan, mulai dari pukulan, tendangan, sikutan, semua dihadirkan oleh kedua petarung. Namun sebelum pertarungan berlanjut lebih jauh, tante dari Denny yang berada di belakang suaminya berteriak, "Mau apa kalian menyerang keluarga kami? Apa salah kami?" Mendengar itu, paman dari Denny yang bernama Pak Ujang itu langsung menegur istrinya. "Mama ngapain teh ikut-ikutan? Di dalam aja jagain si Denny, biar papa yang ngadepin beginian mah," ujar Pak Ujang. Namun seketika Doni langsung menanggapinya. "Maaf, kami kagak bermaksud jahat, apalagi sampai mau ngeluakain keluarga ibu. Kami cuma pengen kebenaran. Denny itu pernah ngebunuh seorang gadis yang namanya Anggun. Nah, sekarang si Anggun jadi arwah penasaran. Dia kagak bakalan tenang sebelum Denny dihukum atas perbuatannya." Mendengar itu, Pak Ujang nampak tertegun, matanya menyipit. "Denny? Denny teh bunuh orang? Kamu yakin?" Doni menurunkan tangannya meskipun tetap waspada. "Iya Pak, bener. Kalau Bapak kagak percaya, Bapak bisa ketemu sama arwahnya. Nanti teman saya bisa bukain mata batin Bapak." Pak Ujang terdiam, wajahnya menunjukkan konflik batin yang mendalam. Ia sangat berat untuk mempercayai bahwa keponakannya itu bisa melakukan sesuatu yang sekejam itu. Tetapi sikap serius dari Doni membuatnya gamang. Dan tiba-tiba sosok Anggun muncul di hadapan Pak Ujang. Rupanya Pak Ujang juga dapat melihat sosok Anggun dengan jelas. Wajar saja karena Pak Ujang memiliki kemampuan dalam hal gaib. Malahan Pak Ujang dapat menerawang melalui arwah Anggun dan melihat kejadian yang menimpa Anggun dulu. Di situ Pak Ujang terlihat cemas, wajahnya seketika pucat. Dia tidak menyangka jika keponakannya itu ternyata adalah seorang pembunuh. Padahal selama ini di matanya Denny adalah seorang pemuda yang baik, sukses dalam membangun bisnis keluarganya, serta mempunyai citra yang baik di masyarakat. Pak Ujang yang tadinya terlihat menunduk, kini mulai mengalihkan pandangannya kepada Denny. "Kenapa? Kenapa kamu sembunyiin ini, Den? Kamu tahu, selain melanggar hukum, kamu teh udah ngilangin nyawa orang. Itu perbuatan dosa besar, Denny." Mata Pak Ujang tampak memerah, tetes air mata seakan ingin keluar. Hatinya bergejolak menahan emosi karena tak menyangka jika keponakan kesayangannya itu bisa berbuat hal yang sekejam itu. Denny terdiam, nampak tertegun, seolah tak percaya semua upayanya selama ini untuk menutup rapat perbuatannya di masa lalu telah terbongkar. Denny sempat memandang pistol yang tergeletak di lantai. Seketika otak kotornya mulai bekerja, dia berniat bertindak nekat. Namun di situ Pak Ujang telah menangkap niatan jahat Denny. "Apa? Kamu teh berani mau ambil pistol itu? Kalau berani coba kamu ambil. Jadi paman punya alasan buat ngilangin nyawa kamu, hah?" Ancam Pak Ujang yang sudah sangat emosi. Denny seketika sadar jika pamannya itu tak asal bicara. Denny sangat tahu mengenai kemampuan pamannya itu karena Pak Ujang bisa dengan mudahnya dapat menghilangkan nyawanya seketika. Tante Denny yang bernama Bu Erna pun tak bisa berbuat apa-apa untuk melindungi Denny karena Bu Erna tahu jika Denny bersalah itu terbukti dari Denny yang tak bisa mengelak. Akhirnya Denny mengaku akan perbuatannya karena selain terdesak, dia sangat takut akan sosok pamannya itu. Tak lupa Sindu mengabadikan momen tersebut dengan merekamnya untuk dijadikan bukti yang kuat. Pertarungan antara Doni dengan Pak Ujang pun harus berakhir dengan kesepakatan damai. Pak Ujang menyadari bahwa ada lebih banyak yang harus ia ketahui sebelum melindungi keponakannya. Sementara itu, Doni merasa lega bahwa dia tidak harus melawan pria baik hati yang mencoba melindungi keluarganya.
Pak, maaf, tadi saya udah salah paham. Saya kata sama Bapak salah satu pengawal si Denny. Tapi ngomong-ngomong, silat Bapak hebat banget dah. Saya sampai keteteran, ucap Doni kepada Pak Ujang. Ya sama-sama. Saya tuh juga minta maaf. Tapi kalau boleh jujur mah, silat si Ade mah juga bagus. Saya kewalahan. Soalnya saya nggak pernah ngadepin lawan yang kuatnya kayak Ade. Oh iya, namanya siapa? Kalau saya kenalin, nama saya Teh Ujang Kamran. Ucap Pak Ujang. Saya Doni Pak Ujang. Saud Doni. Kemudian Denny pun langsung digelandang ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya 5 tahun yang lalu. Pak Ujang sendiri yang mengawal keponakannya itu menuju ke pihak yang berwajib, sementara Doni dan yang lainnya bersiap untuk pulang. Semua nampak lega dan bersyukur jika akhirnya penjahat yang selama ini bersembunyi dalam kedoknya sudah terbongkar. Namun di tengah-tengah itu semua, Sindu nampak bersedih karena dendam dari Anggun telah terbalaskan, dan itu berarti dia akan segera berpisah dengan wanita pujanya. Di jalan pulang, Gembul meminta Doni untuk singgah terlebih dahulu di jembatan tempat jenazah Anggun ditemukan. Gembul tahu jika arwah Anggun akan segera menghilang. Ketika sampai di jembatan tersebut, baik Doni, Gembul dan Gomang memberi kesempatan pada Sindu untuk bertemu yang terakhir kalinya dengan Anggun. Malam itu terasa berbeda bagi Sindu. Di tempat yang sama di mana ia pertama kali bertemu dengan Anggun, jembatan sunyi yang kini menjadi saksi perjalanan panjang mereka, Sindu berdiri temenung. Anggun berada di sampingnya. Wajahnya terlihat tenang untuk pertama kalinya. Dini akhirnya mengaku keadilan untuk Anggun telah tiba. Meski melalui jalan yang panjang dan berliku, namun malam ini bukan tentang kemenangan atau keadilan, ini tentang perpisahan yang tak bisa dilakukan. Sindu, Anggun memulai, suaranya lembut seperti embusan angin malam. Aku gak pernah menyangka akan bertemu seseorang sepertimu. Kamu gak cuma membantuku mendapatkan keadilan, tapi juga memberiku alasan untuk merasa hidup lagi meski aku sudah pergi. Sindu menunduk, menggenggam tangan Anggun yang terasa dingin namun menenangkan. Aku gak mau kamu pergi, Anggun. Aku tahu ini egois, tapi aku gak siap kehilangan kamu lagi. Anggun tersenyum, matanya penuh rasa sayang. Aku juga gak ingin pergi, Sindu. Tapi aku sudah tidak punya tempat di dunia ini. Dendamku sudah selesai dan sekarang waktunya aku untuk beristirahat. Sindu menggeleng, air mata mulai menggenang di matanya. Kenapa harus aku? Kenapa kamu harus datang ke hidupku? Hanya untuk pergi lagi. Anggun menghapus air mata Sindu dengan lembut. Kamu adalah alasan aku bisa menemukan kedamaian, Sindu. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin akan terus terjebak di sini penuh amarah dan kebencian. Kamu mengajarkan bahwa cinta bisa lebih kuat daripada dendam. Malam semakin larut dan sosok Anggun perlahan mulai memudar seperti kabut yang diterpa sinar rembulan. Sindu merasakan dadanya sesak, seolah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Aku akan selalu mencintaimu, bisik Sindu, suaranya bergetar. Anggun tersenyum untuk terakhir kalinya. Dan aku akan selalu ada di hatimu. Jangan pernah lupakan itu. Suara hembusan angin lembut menyapu wajah Sindu, dan Anggun benar-benar menghilang, meninggalkan keheningan yang begitu dalam. Sindu terdiam di tepi jembatan, memandang air yang mengalir di bawahnya. Dalam hati, dia tahu bahwa kehilangan Anggun adalah luka yang mungkin tak akan pernah sepenuhnya sembuh. Namun dia juga sadar bahwa hidup harus terus berjalan. Keadilan untuk Anggun telah tercapai, dan meskipun perpisahan ini berat, ia merasa bangga telah menjadi bagian dari kisah Anggun. Sambil memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit, Sindu tersenyum kecil. Aku akan hidup dengan mengenangmu, Anggun, dan aku akan memastikan cinta kita tidak akan pernah pudar. Angin malam berembus lembut, seolah membawa pesan dari Anggun, dan di dalam hati Sindu dia tahu bahwa cinta sejati mereka akan selalu abadi, melampaui batas waktu dan dunia.
Selesai. Wow, luar biasa. Kejutan banget di endingnya ya. Keren banget Mas Dhani SBR. Sedikit terobati lah ya rasa rindu kita terhadap sosok Ujang Kamran. Ternyata Ujang Kamran hadir di endingnya. Wow, luar biasa sekali. Jadi saya udah curiga nih Pak Ujang ini berarti Ujang Kamran nih. Jadi tapi gini ya teman-teman ya, Ujang Kamran ini kan waktu di dalam kisahnya sendiri itu kan di tahun sekitar 90-an akhir atau 2000-an awal ya. Ya sudah pasti sudah agak menua dan yang pastinya sudah punya banyak anak nih. Jadinya penasaran nih ya. Semoga Mas Dhani SBR upload juga nih kisah Ujang Kamran yang terkini. Ternyata diam-diam kolaborasi nih Ujang Kamran featuring Warung Kopi Bang Doni. Bagaimana akhirnya di situ Doni melawan orang tua tuh, tapi kayaknya belum tua-tua banget lah ya. Mungkin sekitar belum ada 50 kali ya Ujang Kamran. Di situ bertarung kok jago. Sama Ujang Kamran juga nih anak muda kok jago, tapi ternyata sama-sama jago dalam hal bela diri dan kanuragan. Tapi di sini juga dua-duanya ternyata orang baik. Dan ternyata Denny adalah keponakan dari Erna, istri daripada Ujang Kamran yang mana sesuai dengan kisahnya Erna ini merupakan keturunan Tionghoa. Jadi akhirnya di sini dendam Anggun terbalas. Tapi sedih banget endingnya. Bagaimana akhirnya Sindu harus merelakan kepergian Anggun. Padahal dia lagi lagi cinta-cintanya ya, ditinggalin pas lagi sayang-sayang. Aduh, kasihan banget Sindu. Tapi ya semoga Sindu mendapat pengganti yang lebih baik lagi. Dan waduh, mata batinnya Bang Doni udah dibuka belum sama si Gembul. Dia jadi bisa ngeliat yang aneh-aneh tuh di situ. Gembul juga ngeselin banget, lagi pakai ngomong lagi, dia pengen lihat ceweknya si Sindu. Overall kisahnya keren banget dan selalu mengajak perut. Semoga untuk lanjutannya jangan lama-lama Mas Dhani SBR untuk kisah Warung Kopi Bang Doni. Dan semoga juga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau jempol, boleh juga di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata belum diklik tombol subscribe-nya, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.